Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niwayan Andini Matahari Sandi, mahasiswi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan jurusan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menelaah jurnal dengan tema psikologi balita. Dengan dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan yaitu Ibu Fitra Arsi Nurkoria SST MK. Judul dalam penelitian ini yaitu Edukasi Orang Tua mengenai Dukungan Psikologis Awal Balita di Taman Posyandu Kamboja, Desa Gunung Kerap Kabuh, Jombang. Adapun peneliti dalam penelitian ini yaitu Alfi Maida, Lulu Masluka, Ira Kusumaningrum, Roslin, dan Sunarti. Sampel pada penelitian ini yaitu orang tua yang hadir di Taman Posyandu Kamboja, Desa Gunung Kerap Kabuh, Jombang. Metode dalam penelitian ini yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan edukasi. Edukasi dilakukan dengan metode demonstrasi media dan juga diskusi seputar permasalahan anak. Adapun tahap-tahap dalam kegiatan ini yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi survei tempat pelaksanaan kegiatan, melaksanakan observasi dan wawancara dengan kepala tapos untuk menentukan prioritas masalah. Pembuatan materi dengan psikologis awal balita, persiapan ruangan untuk kegiatan sosialisasi. Yang kedua, mengenai tahap pelaksana. Kami menyampaikan materi lebih dalam seputar pemahaman dukungan psikologis awal atau DPA kepada orang tua Taman Posyandu Kamboja dan melakukan diskusi setelah penyampaian materi ini selesai. Tahap terakhir yaitu evaluasi hasil dan hasil diskusi. Hasil dari penelitian ini yaitu orang tua Taman Posyandu sebenarnya sudah melakukan dukungan psikologis awal, namun hanya pada langkah pertama DPA, yaitu mengenali dan memberikan perhatian. Mereka dapat mengenali dan mengetahui penyebab mengapa mereka merasa tidak nyaman, mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab dan merasa kelelahan fisik. Namun pada langkah kedua DPA, yaitu mendengarkan, dan langkah ketiga DPA menghubungkan, tidak mereka lakukan. Akibatnya, permasalahan tersebut belum dikatakan selesai. Setelah diberikan pemahaman terkait langkah DPA ini, para orang tua dapat memahami cara melakukan langkah DPA yang selanjutnya, yaitu mendengarkan dan menghubungkan. Orang tua pun menjadi tahu bagaimana cara mendengarkan anak dengan baik dan benar, serta membangun komunikasi yang positif dan resiliensi keluarga yang optimal. Karena menurut orang tua, DPA ini membantu untuk mengelola diri sendiri agar dapat berperilaku positif dalam mendampingi anak. Sumber penelitian ini yaitu Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum, dan berikut adalah link dari jurnal yang terpampang pada video ini. Poin selanjutnya yaitu analisis jurnal menggunakan metode PICO. Dalam menganalisis jurnal dengan menggunakan metode PICO, bagian pertama yaitu P atau Patient, Problem, atau Population. Dalam jurnal ini yaitu populationnya orang tua yang hadir di Taman Posyandu Kamboja, Desa Gunung Kerap Kabuh, Jombang. Selanjutnya ada I atau Intervention, Prognosis Factor, dan Exposure. Di dalam penelitian ini yaitu intervensi yang diberikan kepada para orang tua meliputi edukasi, sosialisasi, diskusi mengenai dukungan psikologi awal balita dengan menggunakan media PowerPoint. Poin selanjutnya adalah C atau Comparison. Tidak ada pembanding dalam penelitian ini dikarenakan semua orang tua yang hadir di Taman Posyandu mendapatkan edukasi yang sama, yakni mengenai pendampingan awal psikologi balita. Poin terakhir yaitu O atau Outcome. Di sini dalam penelitian ini diharapkan orang tua dapat memberikan dukungan yang optimal mengenai psikologi awal pada balitanya dengan baik dan benar. Berikut merupakan kasus kebidanan yang sering dijumpai pada saat berpraktik di lapangan ataupun bekerja serta di lingkungan tempat tinggal. Nyonya S, umur 40 tahun, memiliki anak 5 dengan jarak anak
yakni 1-3 tahun. Nyonya S hidup sendiri untuk menghidupi kelima anaknya, sedangkan suaminya menikah lagi dan tidak tinggal dengan Nyonya S. Nyonya S dengan riwayat persalinan 2 kali di rumah dan tidak pernah memeriksakan kehamilannya di posyandu, polindes, ataupun di puskesmas. Pekerjaan Nyonya S sehari-hari sebagai pembantu rumah tangga. Anak pertama dan anak kedua sudah memasuki masa sekolah dasar, sedangkan ketiga anak lainnya belum bersekolah. Pendidikan terakhir Nyonya S yakni lulusan tamat SD dan saat ini tinggal di rumah keluarganya yang padat. Sering saya jumpai, Nyonya S sering sekali memarahi anak-anaknya dengan suara keras, bahkan sampai melontarkan bahasa kasar seperti sumpah serapah. Hal ini sering dilakukan terutama kepada 3 anaknya yang masih dalam masa balita. Tak jarang juga saya menjumpai anak-anaknya menangis di pinggir jalan, ditinggal oleh ibunya bekerja dan diberikan kata-kata yang kasar. Saat bermain dengan teman-teman sebayanya, anak-anak ini sangatlah nakal dan sering mengganggu teman-teman sebayanya, bahkan sampai melontarkan kata-kata kasar kepada teman-teman sebayanya. Dengan kejadian ini, Nyonya S sering mendapatkan teguran dari para tetangga kami mengenai kenakalan anak-anaknya. Namun, ia justru tidak terlalu peduli dan semakin memarahi anak-anaknya dengan keras. Berdasarkan kasus tersebut, Nyonya S tidak melakukan pendampingan awal psikologis terhadap balitanya. Hal ini bisa terlihat jelas dengan sikap dan perilaku Nyonya S seperti memarah-marah, berkata kasar, bahkan sampai melontarkan kata-kata sumpah serapah. Dampak yang jelas terlihat pada anak-anaknya, khususnya anak balitanya, yakni mereka menangis dengan ketakutan. Pemenuhan pendampingan awal psikologi terhadap balitanya sudah jelas tidak terpenuhi terhadap rasa aman dan nyaman yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pada kasus tersebut, Nyonya S tinggal di rumah keluarga yang padat sehingga anak-anaknya, khususnya anak balitanya, tidak merasakan aman dan nyaman. Terlihat dengan mereka sering keluar bermain hingga bersama teman-temannya, itu hingga sampai larut sore, bahkan hingga menjelang petang. Kata-kata yang bersifat negatif yang sering dilontarkan oleh Nyonya S membuat anak-anak, khususnya balitanya, mengikuti perilaku yang biasa dilihatnya. Contohnya, dalam kasus tersebut mereka sangat nakal dan sering mengganggu teman-teman sebayanya. Bahkan sampai berkata-kata kotor maupun sumpah serapah kepada teman-teman sebayanya. Masukan atau saran yang konstruktif. 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 Masukan dan saran yang dapat saya berikan bahwa Nyonya S seharusnya mengikuti program KB dan pemeriksaan rutin dalam kehamilannya, serta melakukan persalinan di pelayanan kesehatan. Agar tidak terjadi seperti kasus tersebut di mana Nyonya S sudah stres dengan dirinya, ditambah memiliki anak yang banyak dengan umur yang masih kecil. Hidup sendiri menghidupi anaknya, serta ekonomi dan pendidikan yang rendah. Dengan keadaan seperti itu, Nyonya S seharusnya tetap mengikuti kegiatan posyandu untuk mendapatkan arahan dan pemeriksaan kesehatan anak-anaknya agar tidak terjadi kasus seperti itu. Tentu saja hal itu tidak mudah dilaksanakan, namun diharapkan untuk puskesmas maupun para kader untuk mendata lagi lebih spesifik mengenai anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, khususnya balita, agar tidak mengalami kasus seperti ini, dan lebih banyak mengenai kelas-kelas posyandu ataupun kegiatan kelas kesehatan masyarakat lainnya. Sekian analisis jurnal yang saya buat pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Ibu Fitra Asih Nur Koryah SSTMK. Mohon maaf bila ada salah kata
baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat pagi dan sampai jumpa.